Sudah operator? Oleh kolonial Belanda. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Garda 31. Paksa oleh Belanda. Setiap hari mereka dipaksa untuk menanam rempah-rempah dan tanaman yang dibutuhkan untuk perang. Seringkali mereka mendapat siksa dan perlakuan tidak adil tanpa sebab yang pasti. Di ladang, para petani sedang bekerja menanam rempah dan mereka sedang asyik mengobrol. Jo, kowe kok ketok lemes mentau? Gung sarapan po piye? Amin. Tenane Jo, urung pindho paling kuwi. Lambemu yang tarah bener kok. Urung imbuh pindho. Hei, kerja, cok guyon ae. Tondo teko modiar kowe. Ya kowe sik sing marahi men. Aku baru melu-melu kok. Loh, kok malah diterusne? Wes bar. Bayamu ya kowe bener-bener wae. Tiba-tiba sepasang suami istri dari kalangan bangsawan Belanda beserta pengawalnya lewat dan melihat para petani yang sedang mengobrol. Suami langsung menegur para petani dan mulai memarahi mereka. Hai, Kacung. Kenapa kalian bermalas-malasan? Ayo, kerja lagi. Game, Mister. Dasar kalian ini tidak tahu terima kasih. Sudah dikasih hidup, masih saja tidak bekerja dengan benar. Oh my God, Honey. Apa kau tidak terlalu keras menyiksa mereka, Honey? Tidak. Mereka harus diberi pelajaran yang lebih berat lagi, agar mereka takut akan bangsa kita. Stop, Honey. Biarkan pengawal yang mengurus mereka. Baiklah, Hani. Mari kita lanjutkan perjalanan. Pengawal, urus mereka. Cepat kerjakan pekerjaan kalian.
Kejadian penyiksaan di ladang tadi diketahui oleh seorang pejuang yang kebetulan lewat. Lalu pejuang tadi menceritakan kejadian kejam yang dilihatnya pada teman-temannya. Makmur terlihat sedang asyik menikmati kopinya dan Waljina tiba-tiba datang. Kamu tahu yang aku lihat tadi? Orang Belanda keparat. Tidak mempunyai perik kemanusiaan. Mereka menganiaya habis-habisan saudara kita. Aku berjanji, suatu hari nanti pasti akan aku balas. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Kenapa kau marah-marah? Tadi, waktu aku lewat ladang, aku melihat Belanda memukuli para petani dengan kejam. Benarkah? Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Iya, aku tidak terima saudara kita diperlakukan semena-mena. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Nak? Aku belum tahu, apakah kita harus segera melawan atau kita harus sedikit bersabar. Di tengah-tengah obrolan Makmur dan Wajina, datanglah Kadir yang berlogat Madura. Asik. Bo, ada apa ini kalian terlihat serius? Kami membicarakan Belanda keparat itu. Ah? Macam itu orang Belanda. Waljina dan Makmur tersentak kaget. Kau ini bikin kaget saja. Memang kau sudah tahu ceritanya? Ya sudah, ceritakanlah dulu. Aku pikir sudah tahu. Waljina tadi melihat hal yang tidak pantas. Saudara kita ditindas, disiksa oleh kompeni Belanda. Kurang ajar, mereka tidak tahu siapa kita. Kita harus segera bertindak ini. Kalau tidak, bangsa kita akan semakin tertindas. Aku setuju dengan Mudir. Mereka memang harus segera diusir dari tanah kita. Iya, kita memang harus segera mengusir mereka. Tapi, kita harus menyusun rencana dengan matang. Jangan terburu-buru. Ya sudah, aku ikut kalian saja. Sekarang, mana kopiku? Oh, alah, Der. Beri tepuk tangan sekali lagi supaya menjadi semangat pemerannya. Sementara itu, di kediaman bangsawan Belanda terjadi sebuah perbincangan mengenai rencana perjodohan putri dari Van Pusar dan Elizabeth yang bernama Zahra. Hani, anak kita sudah besar. Teman-temannya sudah pada marriage. Aku juga berpikiran sama denganmu, Hani. Bagaimana kalau kita jodohkan saja dengan anak kawan kita? Good idea, Hani. Aku rasa dia pantas untuk anak kita. Dia tampan, kaya, dan berasal dari keluarga bangsawan. Lalu Zahra pun datang. Apakah kalian ingin menjodohkanku? Dengan siapa aku dijodohkan? Dengan pemuda Belanda tentunya. Aku tidak mau dijodohkan. But darling, kamu kan sudah dewasa. Kamu harus mau dijodohkan. Harus. No, Daddy. Aku tidak mau. Aku mau menikah dengan pilihanku sendiri. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. Darling, please turuti saja permintaan daddymu.
Kamu jangan keras kepala. Daddy sudah memilihkan yang terbaik buat kamu. Dia tampan dan kaya. Dan yang paling penting adalah dia berasal dari keluarga bangsawan seperti kita. Aku tidak peduli, Daddy. Pokoknya aku nggak mau dijodohkan. Jangan terus memaksaku. Aku tertekan. Kantong, darling, it's just pilihan terbaik untukmu. Menurutlah dengan daddymu supaya dia tidak marah-marah. Baiklah kalau begitu, Mami, Daddy. Lebih baik aku kabur saja dari rumah. Aku tidak mau dijodohkan. Setelah itu, Zahra pergi dari rumah. Kemudian dia bertemu dengan seorang pemuda desa yang tampan yang sedang mencari kayu bakar. Dalam hati mereka berdua saling bertanya sendiri. Makmur dan Zahra mengambil sapu tangan Zahra yang jatuh dan mereka saling bertatap muka. Pandangan pertama aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Wanita itu sangat cantik sekali, seperti bidadari turun dari angkot. Wow, lelaki itu sungguh tampan sekali. Seperti Bang Zainal sampai rumahku saja. Wahai Nona, siapakah namamu dan dari manakah asalmu? Kenapa kamu diam? Dan bagaimana bisa wanita secantik kamu sampai di sini? Aku sungguh tidak tahu tujuanku. Bagaimana bisa kau tidak punya tujuan? Apakah kau akan mengisahku karena aku anak seorang bangsawan Belanda? Jangan khawatir, Nona. Aku tidak akan melukaimu. Lalu ceritakanlah bagaimana kamu bisa sampai di sini. Baiklah kalau begitu. Aku akan cerita. Sebenarnya, aku kabur dari rumah. Karena aku akan dijodohkan dengan laki yang tidak aku cintai. Aku punya kesempatan ini. Kasihan sekali kamu, Nona. Istirahatlah sebentar di sini, Nona. Terima kasih, kamu telah menolongku. So cute. I think I'm falling in love with him. Asik. Tepuk tangannya mana ini? Kok sepi? Tiba-tiba, seorang pengawal bangsawan Belanda mengetahui keberadaan Zahra langsung menghampiri mereka. Nona, ayo kita pulang. Anda sudah ditunggu tuan di rumah. No, I don't want. Aku tidak mau. Aku tidak mau ikut denganmu. Hentikan! Jangan berlaku kasar pada seorang wanita. You siapa? You jangan ikut campur. Dasar pribumi rendahan. Singkirkan tangan kotormu itu. Maju kau sini, dasar company.
pengawal satu dan Makmur mulai bertengkar dengan sengit. Bunuh dia. Oh, tidak. What are you doing? Kenapa kamu membunuh dia? Sudahlah, Nona. Mari kita pulang saja. Jangan pikirkan dia. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskanlah ikatamu dengan aku, biar kamu senang bila berat. Setelah kejadian tersebut, berita kematian Makmur telah sampai di telinga teman-teman dan penduduk desa. Mereka sangat geram akan perlakuan kejam para company. Kemudian mereka berkumpul dan merencanakan sebuah aksi balasan. Apa-apaan ini? Aku tidak terima dengan perlakuan mereka terhadap kita. Bener nah. Dek remah jong. Bacok ae wis nah. Ya wis, piye iki penake? Langsung serbu ae apa piye? Jangan. Kita harus merencanakan ini dengan matang. Kalau kita gegabah, kita akan celaka. Ya, aku setuju. Masuk anggur cai kita. Maka dari itu, kita harus mengumpulkan semua penduduk terlebih dahulu untuk ikut menyerang company itu. Kita harus bersatu. Betul nah. Kalau kita bersatu, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Terus awake dhewe nyerang gawe opo iki? Kene ora duwe bedil kok. Aja wedi, ayo gawe gaman saeneke ae. Benar, Yam. Banyak senjata yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan bambu juga sebagai senjata. Kapan iki terus nyerangi? Wes saiki budal langsung diajak kabeh. Ayo kita berangkat dan suruh mereka semua membawa senjata seadanya. Lebih baik kita bagi tugas. Bagi tugas apa, Dir? Aku akan mengumpulkan para penduduk yang masih ada di ladang. Kalian semua juga ikut berpencar, mengajak para penduduk berkumpul. Dikumpulin nang ndi iki? Kita berkumpul di sini saja. Iya. Siap. Setelah Simin, Tukiyem, Waljina, dan Kadir merencanakan penyerangan, mereka mengumpulkan para penduduk. Kemudian mereka berempat bersama para penduduk menyerbu rumah Van Pusar. Sementara itu di kediaman Van Pusar, nampak para pengawal telah bersiap-siap menghadapi serbuan para penduduk. Karena rumor tentang penyerbuan tersebut telah terdengar sampai ke telinga Van Pusar. But how, honey? Kita akan diserang. Tenang saja, Hani. Kita akan baik-baik saja. Mereka hanyalah para pribumi bodoh. Mereka tidak punya senjata untuk mengalahkan kita. Tapi, honey, I'm afraid. Bagaimana ini, Mami, Daddy? Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salah Daddy.
Shut up. Turuti saja apa kata Daddy. You, tidak usah banyak bicara. Paham? Kalian jaga baik-baik. Jangan sampai sekumpulan orang bodoh itu masuk ke dalam rumahku. Yes, sir. Tiba-tiba penduduk menyerbu rumah Van Pusar dan terjadilah pertempuran sengit antara pengawal dan para penduduk. Serbu! Di tengah pertempuran yang sengit, pengawal Belanda terlihat mulai tumbang satu persatu. Melihat kekalahan yang sudah di depan mata, Van Pusar, Elizabeth, dan putrinya Zahra langsung melarikan diri. Namun, seorang pengawal yang masih hidup juga berusaha ikut melarikan diri. Namun, Waljina mengetahuinya dan langsung menghabisinya. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh para penduduk pribumi. Indonesia gitu loh. Happy ending. Bye-bye. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita menyanyikan lagu perjuangan untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Dimohon berdiri untuk para undangan untuk ikut menyanyikan lagu. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh para penduduk Indonesia. Dan sekarang kita telah menikmati kemerdekaan yang ke-72. Selamat hari ulang tahun untuk negeriku tercinta. Semoga tidak ada lagi perang antar negara maupun perang saudara. Tetaplah damai seperti ini selamanya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
Indonesia Merdeka! Garda 31 Cihui! Terima kasih.